Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Bersama Bu Ica, kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, kita akan menemukan aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Kemudian kita akan mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah dan mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Bagaimana? Sudah siap? Ya, tentu sudah siap ya. Coba sekarang kita baca teks di bawah ini. Teks tersebut adalah teks tentang merawat ayam. Coba disimak baik-baik ya. Ibu bacakan terlebih dahulu. Merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, anak-anak, berdasarkan teks tadi, kita akan mencari penggunaan huruf kapital yang belum tepat. Penggunaan huruf kapital yang belum tepat yang pertama adalah pada kata ayam. Kata ayam belum tepat karena huruf A seharusnya menggunakan huruf kecil karena berada di tengah kalimat. Kemudian, penggunaan huruf kapital yang belum tepat juga pada kata ayam. Kata ayam pada teks belum tepat karena huruf A seharusnya menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Kemudian yang terakhir, penggunaan huruf kapital yang belum tepat pada kata vaksin. Kata vaksin belum tepat karena huruf V seharusnya menggunakan huruf kecil karena berada di tengah kalimat. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami? Nah, supaya kita lebih paham tentang penggunaan huruf kapital, marilah kita berlatih. Anak-anak, bagi kalian yang sudah memiliki buku siswa, kalian dapat membuka buku siswa halaman 54. Nah, kemudian kalian dapat melingkari huruf kapital pada teks tersebut. Untuk anak-anak yang belum memiliki buku siswa, kalian dapat menyimak teks pada layar. Ibu bacakan ya. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Coba. Penggunaan huruf kapital yang pertama terletak pada huruf S pada kata setiap dan kemudian pada huruf M pada kata minggu, huruf L pada kata Lani, huruf A pada kata ayah, kemudian huruf K pada kata kandang, huruf L pada kata Lani, huruf K pada kata kandang, dan huruf D pada kata dengan. Penggunaan huruf kapital. Berdasarkan teks yang telah dibaca, dapat diketahui bahwa huruf kapital digunakan pada yang pertama, awal kalimat. Contohnya, pada kata setiap, kandang, dan dengan. Kemudian, penggunaan huruf kapital yang kedua terletak pada nama orang. Contohnya, pada huruf L pada kata Lani. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital terletak pada nama hari. Contohnya, pada huruf M dalam kata minggu. Yang terakhir,
Penggunaan huruf kapital digunakan pada kata sapaan. Contohnya pada kata ayah. Huruf A pada kata ayah menggunakan huruf kapital karena merupakan kata sapaan. Lalu apa itu kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Contohnya ayah, ibu, bapak, pak, dan bu. Nah, anak-anak, kita sudah belajar penggunaan huruf kapital. Sekarang kita akan belajar tentang kebiasaan di sekolah. Kebiasaan di sekolah ada yang boleh dilakukan, ada pula yang tidak boleh dilakukan. Apa saja ya? Mari kita simak. Kebiasaan yang boleh dilakukan, yang pertama, bersalaman saat memasuki sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian berbaris saat memasuki kelas. Dan yang terakhir, melaksanakan piket. Lalu kebiasaan yang tidak boleh dilakukan yaitu membuang sampah sembarangan dan terlambat datang ke sekolah. Nah, anak-anak, marilah kita berlatih untuk menuliskan kebiasaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mengikuti pelajaran. Coba perhatikan dulu, Ibu akan memberi contoh tentang kebiasaan yang boleh dilakukan saat pelajaran. Yang pertama, mendengarkan penjelasan guru. Kemudian mengerjakan tugas dengan baik. Mengapa hal tersebut boleh dilakukan? Aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena dapat membuat suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Kemudian, contoh kebiasaan yang tidak boleh dilakukan saat pelajaran yang pertama, mengganggu siswa lain, melawan guru, dan berbicara sendiri saat guru menjelaskan. Mengapa hal tersebut tidak boleh dilakukan? Aku tidak boleh melakukan hal-hal tersebut karena dapat membuat suasana belajar di kelas menjadi tidak nyaman atau terganggu. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Yang pertama, kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, dan kata sapaan. Kemudian kita sudah belajar tentang hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. Contohnya, mendengarkan penjelasan guru, berdoa saat mengikuti pelajaran, dan mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah yaitu berbicara saat guru menjelaskan pelajaran dan mengganggu siswa lain. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah belajar dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.